Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manusia, Pandangan Hidup dan Tanggung Jawab, yaitu 1. Pandangan hidup. Menurut KBBI, pandangan hidup merupakan konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini. Menurut Rohiman, yaitu bahwa pandangan hidup terkandung konsep dasar dan nilai-nilai yang mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, serta terkandung pikiran-pikiran yang terdalam mengenai wujud suatu bangsa. Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang dipilih secara efektif oleh para individu yang golongan di dalamnya, yaitu masyarakat. Pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia. Pandangan hidup mencerminkan cita diri seorang karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita atau aspirasi apa yang dikatakan oleh seorang adalah pandangan hidup karena dipengaruhi oleh pola berpikir tertentu. Pandangan hidup Kasiopo ini adalah terjadi untuk suatu ideologi yang oleh Abdurrahman Wahid, yaitu 1985, disebut radiologisasi dengan pola ideologi alternatif, yaitu rangkuman dari berbagai sumber. Radiologi kulturatur, yaitu menyusun serangkaian nilai oleh masyarakat. A. Sumber pandangan hidup, yaitu pandangan hidup dapat diklarifikasikan menjadi berdasarkan asalnya, yaitu terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya atau pandangan hidup seorang muslim. Pandangan hidup ini memiliki kebenaran mutlak. Sebagai contoh, pandangan hidup muslim orang Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau sikap perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi, pandangan hidup seorang muslim ialah pandangan muslim yang setia kepada Islam tentang berbagai masalah asasi hidup manusia, merupakan jawaban muslim yang orient mengenai berbagai persoalan pokok hidup manusia yang disimbolkan dari Al-Quran surat 67 ayat 2 dan Sunnah. Pandangan hidup muslim yaitu terdiri atas 1. Pedoman hidup ialah Al-Quran, Quran surat 2 ayat 2 dan As-Sunnah. Dasar hukumnya ialah Islam. Tujuan hidupnya berdasarkan arahnya ialah tujuan hidup vertikal mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan hidup horizontal kebahagiaan dunia dan akhirat serta menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, tinjauan dari segala lingkungan. Quran surat 34 ayat 15. 2. Pandangan hidup yang berupa ideologi yang disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada negara tersebut. Ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Kesimpulan dari materi kita yaitu pandangan hidup merupakan bagaimana cara manusia memandang kehidupannya. Setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda-beda dan menciptakan suatu paham. Wujud pandangan hidup manusia berkaitan dengan 2.3 Harapan manusia. 1. Pengertian harapan. Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya, harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, namun diyakini bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Namun ada kalanya harapan bertumpu pada seseorang atau sesuatu. Pada prakteknya banyak orang mencoba menjadikan harapannya menjadi nyata dengan cara berdoa atau berusaha. Beberapa pendapat menyatakan bahwa esensi harapan berbeda dengan berpikir positif, yang merupakan salah satu cara terapi atau proses sistematis dalam psikologi untuk menangkal pikiran negatif atau berpikir pesimis. Ada 3 pernyataan harapan pada diri seseorang manusia, yaitu A. Masa depan memberikan harapan.
B. Masa sekarang memberikan pengertian. C. Masa lalu memberikan pengalaman. Manusia ingin memperoleh yang lebih baik daripada yang telah dicapai di masa sekarang. Keinginan manusia sebagai makhluk sosial juga terus meningkat akan berpengaruh pada wujud kebudayaan yang pada umumnya juga meningkat. Jadi manusia selalu menginginkan dapat memperoleh masa depannya akan selalu bahagia. 2. Manusia dan harapan. Harapan dari kehidupan manusia merupakan cita-cita, keinginan, penantian, kerinduan supaya sesuatu itu terjadi. Dalam menantikan adanya sesuatu yang terjadi dan diharapkan, manusia harus melibatkan manusia lain atau keutuhan lain di luar dirinya supaya sesuatu terjadi atau terwujud. Menurut macamnya, ada harapan yang optimis dan ada harapan pesimistis atau tipis harapan. Harapan yang optimis artinya sesuatu yang akan terjadi itu sudah memberikan tanda-tanda yang dapat dianalisis secara rasional bahwa sesuatu yang akan terjadi akan muncul pada saatnya. Dan harapan yang pesimistis ada tanda-tanda rasional tidak akan terjadi. Harapan itu ada karena manusia hidup. Manusia dapat penuh dengan keinginannya atau maunya. Setiap manusia memiliki harapan yang berbeda-beda. Orang yang berpikir luas, harapannya pun akan luas. Begitupun sebaliknya, orang yang berpikir sempit, maka harapannya juga akan sempit. Harapan itu bersifat manusiawi dan dimiliki semua orang. Dalam hubungannya dengan pendidikan moral, untuk mewujudkan harapan perlu diwujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Harapan apa yang baik. 2. Bagaimana cara mendapat harapan itu. 3. Bagaimana bila harapan itu tidak tercapai. Jika manusia menginginkan bahwa kehidupan tidak hanya di dunia saja namun di akhirat juga, maka sudah selayaknya harapan manusia untuk hidup di sesuai tempat tersebut bahagia. Dengan begitu manusia dapat menyelaraskan kehidupan antar dunia dan akhirat dan selalu berharap bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Namun, kita sebagai manusia harus sadar bahwa harapan tidak selamanya menjadi kenyataan dan terwujud. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Disebut demikian karena manusia selain merupakan makhluk individual dan makhluk sosial juga merupakan Tuhan. Dalam konteks sosial, manusia merupakan makhluk sosial. Nilai-nilai yang diperankan seorang dalam jaminan sosial harus dipertanggungjawabkan sehingga tidak mengganggu konsensus nilai yang telah disetujui bersama. Manusia sebagai makhluk individual artinya manusia yang harus bertanggung jawab terhadap dirinya seimbang jasmani dan rohani dan harus bertanggung jawab terhadap Tuhannya sebagai penciptanya. Demikian pula tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya. Manusia sadar akan keyakinan dan ajarannya. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan manusia adalah keberanian. Dengan rasa tanggung jawab, orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh potensi dirinya. Selain itu juga orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mau berkorban demi kepentingan orang lain. 3. Macam-macam tanggung jawab. Tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri. Menurut sifatnya, manusia adalah makhluk bermoral. Akan tetapi manusia juga seorang pribadi dan sebagai makhluk pribadi manusia mempunyai pendapat sendiri, perasaan sendiri dan angan-angan untuk berbuat ataupun bertindak. Untuk itulah agar manusia itu dalam mengisi kehidupannya memperoleh makna, maka atas diri manusia perlu diberi tanggung jawab. 2. Tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat kecil ialah keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. 3. Tanggung jawab kepada masyarakat. Satu kenyataan pula bahwa manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, dalam berpikir, bertingkah laku, berbicara, dan sebagainya, manusia terikat oleh masyarakat. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Secara kodrati, dari sejak lahir sampai manusia mati memerlukan bantuan orang lain. Dalam kondisi inilah manusia membutuhkan dan kerjasama dari orang lain. Kekuatan dan manusia pada hakikatnya tidak terletak pada kemampuan fisik maupun kemampuan jiwanya saja, namun juga terletak pada kemampuan manusia bekerja sama dengan manusia lain. Dalam semua ini nampak bahwa dalam mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik, manusia mustahil dapat mutlak berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain. Kesadaran demikianlah melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia terpanggil hatinya untuk melakukan apa yang terbaik bagi orang lain dan masyarakat. 4. Tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Satu kenyataan lagi bahwa setiap manusia, tiap individual adalah warga negara satu negara. Manusia tidak dapat berbuat semua sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. 5. Tanggung jawab kepada orang tua. Tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia ada tidak dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada dirinya, yaitu pikiran. Sudah tentu dalam perbuatannya manusia membuat banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kehidupan sehari-hari manusia bersembahyang sesuai dengan perintah Tuhan. Apabila tidak bersembahyang, maka manusia itu harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya itu di akhirat kelak. Manusia hidup dalam perjuangan, begitu firman Tuhan. Tetapi bila manusia tidak bekerja keras untuk kelangsungan hidupnya, maka segala akibatnya harus dipikul sendiri. Cita-cita, kebajikan, dan sikap hidup. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran atas kewajibannya. Sementara harapan adalah keinginan akan terjadinya sesuatu. Hatilah yang memiliki suatu keinginan tersebut. Apabila putus harapan, maka putuslah hati manusia tersebut. Apabila ada kesalah kata dari kelompok kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.